Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Vermilion Nigma adalah binatang bermutasi dari dunia suci kuno yang primitif. Warnanya merah menyala dan berbentuk burung. Itu memerintah kekosongan. Dengan setiap kepakan sayapnya, itu akan melepaskan aura yang bisa dengan mudah menyebabkan yang lebih lemah itu tenggelam ke dalam mimpi tanpa akhir. Setiap kali ia beristirahat di lokasi tertentu, semua makhluk di dalam wilayah luas di sekitarnya akan memasuki dunia ilusi. Jika itu dalam suasana hati yang baik, mereka yang jatuh ke dunia ilusi akan dilepaskan. Tetapi mereka yang kurang beruntung mungkin memiliki jiwa mereka terjebak dalam dunia ilusi tanpa akhir tanpa bisa keluar darinya. Warisan ini melepaskan alam ilusi yang memengaruhi wilayah yang sangat luas. Sue Ying berpikir, dan juga, ini juga warisan yang memiliki makanan terbesar bagi jiwaku. Petik 1. Jiwa seseorang harus cukup kuat untuk dunia ilusi untuk mempengaruhi wilayah yang cukup besar. Sue Ying tidak mengejar tingkat misterius dari dunia ilusi, dan dia juga tidak mencari augmentasi yang akan dibawa ke tubuh fisiknya. Dia hanya mengejar satu aspek saja, untuk membuat jiwanya sekuat mungkin. Semakin kuat jiwanya, semakin bermanfaat bagi kultivasinya. Misalnya, Sue Ying bisa melepaskan 3 sky hukuman tepi saat ini selama pertempuran. Jika jiwanya lebih kuat, dia mungkin bisa mengirim lebih banyak sky hukuman tepi pada musuh. Ini secara drastis akan meningkatkan kekuatannya. Yang lebih lemah akan berusaha untuk meningkatkan kekuatan tempur yang dapat diamati. Sue Ying lebih sadar tentang seberapa besar dukungan yang dapat diberikan warisan ini kepadanya secara holistik. Pada periode berikutnya, Sue Ying mulai mengumpulkan beberapa sumber daya bermanfaat menggunakan Seven Star Oceanic Pavilion. Itu adalah sumber daya yang diperlukan untuk Sue Ying untuk mengolah warisan Vermilion Nigma ke ranah persatuan. Dia menghabiskan total 900 Origin World Rocks. Tidaklah mengherankan pembudidaya kuno sangat mementingkan sumber daya karena mereka tanpa sumber daya yang cukup, tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos meskipun memahami teknik. Di dalam gunung belakang sekte Peng Hijau di dalam ruang budidaya tempat tinggal gua tetua Daoi. Sue Ying sedang berkultivasi di sini. Itu tidak pantas baginya untuk berkultivasi di kosmos kota kelahirannya. Selain itu, jika dia berkultivasi di sebelah istrinya, dia akan terganggu dan terlalu peduli padanya. Mengapa tidak tetap di dunia suci kuno yang banyak dan menunggu kabar dari istrinya? Istrinya memiliki harta komunikasi dengannya yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepadanya. Sue Ying telah membunuh beberapa ahli, jadi ia telah mengumpulkan banyak harta komunikasi. Aura merah menutupi permukaan tubuh Sue Ying. Saat ini ada seekor burung yang seluruhnya tertutup bulu merah menyala muncul samar-samar di belakangnya. Saat ini sedang melebarkan sayapnya. Ini tidak lain adalah gambar totem dari Vermilion Nigma. Aku telah mencapai tingkat penguasa dewa sejati dalam kultivasi kuno aku. Sue Ying membuka matanya dengan gembira. Burung dengan bulu merah berapi-api di belakangnya menyatu dengan cepat ke dalam tubuhnya. Kecepatan kultivasi aku cukup baik. Aku bisa mencapai penguasa dewa sejati dalam 10 tahun. Hal-hal hanya akan lebih menyusahkan mulai sekarang. Petik 2. Warisan Vermilion Nigma mungkin masih berada di level rendah. Tapi Sue Ying bisa merasakan jiwanya menguat 10%. Dia percaya bahwa mengolah teknik ini mulai sekarang akan menghasilkan peningkatan jiwanya yang lebih terlihat. Ci gelombang, Sue Ying mengendurkan tangan kanannya. Sejumlah besar bubuk jatuh dari tangan kanannya, ini benar-benar memberi makan tubuh aku dengan mengkonsumsi bahan langka dari dunia. Mengapa talenta kultivasi kuno menjadi begitu gemetar ketika seseorang diolah lebih lanjut? Itu karena penyerapan bahan berharga dan langka dari dunia luar. Sue Ying, kapan kamu kembali? Tiba-tiba, pesan suara datang dari jimat komunikasi. Sue Ying tiba-tiba bergetar, aku akan kembali tepat pada saat ini. Di kota kelahirannya, di dalam laut kabut hitam, kediaman Raja Dongbo. Di aula istana, Jing Qiyu yang mengenakan jubah biru tua berdiri. Meskipun beberapa pemahaman terhadap Dao masih muncul dengan setiap pikiran, dia tidak lagi berminat untuk terus berkultivasi. Jing Qiyu saat ini dapat melihat hukum operasi paling mendasar di dunia. Dia mengerti apa artinya ini.
Aku bisa melampaui sekarang. Jing Qiyu mengerti poin ini. Melampaui? Itu terlalu sulit. Ayahnya, Raja Mo Sue akhirnya gagal dan meninggal. Untuk dirinya sendiri, Jing Qiyu telah mengalami reinkarnasi sebelumnya. Dengan bantuan suaminya, Sue Ying, dia sebelumnya masih terjebak di sebuah kemacetan. Pada akhirnya, itu karena suaminya melewati segala macam bahaya dengan memasuki kehancuran semula untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat berharga baginya sehingga dia akhirnya bisa menerobos. Seperti yang disebutkan oleh suaminya, dia bisa berkultivasi selama 300 juta tahun di bawah kondisi ajaib ini. Akhirnya, Jing Qiyu berhasil menembus hanya dalam 8 juta tahun. Transcend, keabadian. Jing Qiyu berjalan ke depan pintu aula. Pintu aula otomatis terbuka dengan sendirinya. Jing Qiyu memandangi seluruh kediaman raja. Dia mengamati rumput sebelum mengeluarkan jimat komunikasi dan mentransmisikan, "Sue Ying, kapan kamu kembali?" Itu hampir sekejap mata ketika langit berbintang yang jauh terdistorsi dan sesosok muncul dari sana. Itu Sue Ying. Jing Qiyu. Sue Ying buru-buru keluar. Dengan hati-hati dia memandangi istrinya. Aku akhirnya memahami hukum dunia. Jing Qiyu hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dengan lembut merangkul Sue Ying. Kepalanya terbaring di dadanya. Dia merasa dirinya gemetaran karena emosinya saat ini. Dia tidak bisa merasa tenang. Segala macam emosi mulai membengkak dalam dirinya. Melampaui keabadian. Itulah yang dicari semua pembudidaya karena mewakili kehidupan mereka. Bahkan para dewa kosmos telah mencari cara untuk menemukan harta yang akan memungkinkan orang yang mereka cintai dan teman dekat untuk transcend. Harta karun seperti itu biasanya tak ternilai dan lebih berharga daripada kehidupan raksasa primal chaos. Ayah, Jing Qiyu bergumam. Dia berkultivasi berkali-kali hanya untuk menghadapi keputusasaan sepanjang waktu. Itu sama dengan ayahnya, tapi sekarang, dia akhirnya mencapainya. Namun ayahnya sudah tidak ada lagi. Waktu berlalu. King Yao dan Dong Boyu yang jauh melihat pemandangan orang tua mereka bersarang satu sama lain dan tidak mengganggu mereka. Hanya setelah waktu yang lama Jing Qiyu memulihkan keadaan pikirannya. Dia melepaskan Sue Ying. Masih merasa baik-baik saja, Sue Ying tertawa kecil ketika memandangi istrinya. Pada saat ini, dia merasakan warna dunia di sekitarnya menjadi lebih cerah. Bahkan langit berbintang pun menjadi indah. Jing Qiyu menjawab, "Aku belum melompat keluar dari sungai waktu." Mengatakan itu, dia melihat ke samping. Weng! Sungai waktu yang luas muncul di udara di depan yang tersembunyi di bawah dunia biasa. Ada banyak makhluk hidup saat ini di dalam sungai waktu, dan bahkan lebih terletak jauh di dalam. Saat ini, ada sosok wanita besar di tengah-tengah banyak makhluk. Ini juga makhluk yang paling signifikan dalam bagian sungai waktu ini. Itu tidak lain adalah Jing Qiyu dengan penampilan yang sama persis. Keluar, pikir Jing Qiyu. Di bawah bantuan hukum dunia, sosok wanita kolosal itu terbang keluar. Meskipun air sungai dari sungai waktu mencoba menariknya kembali, air itu tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan cipratan, sosok itu, Jing Qiyu, terbang keluar dan menyatu dengan tubuh sebenarnya Jing Qiyu. Mulai sekarang, dia benar-benar telah melampaui sungai waktu. Itu tidak bisa lagi membatasi dirinya. Dia telah melampaui dan mencapai keabadian. Sue Ying melihat dari samping pada adegan ini. Ada senyum muncul di wajahnya tanpa dia sadari. Ini adalah adegan yang selalu dia impikan. Selama masa ketika orang tuanya, adik lelaki, Paman Zong dan Paman Tong meninggalkan dunia, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mentolerir adegan istri dan anak-anaknya meninggalkannya selamanya. Apa arti hidup jika itu terjadi? Hidup terlalu kesepian. Putrinya King Yao telah lama melampaui. Dan dia sudah memasuki kekacauan primal saat itu. Tapi keberuntungannya baik, Sue Ying tidak kehilangan nyawanya dalam kehancuran primal. Dia bahkan dapat mencapai kuil surga Void Agung pada periode awal, berkultivasi sampai sekarang, sehingga memungkinkan dia untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Saat ini, Sue Ying merasa jauh lebih puas dari sebelumnya menjadi dewa kosmos. Karena bagaimanapun juga, ia akan mendapatkan cinta sejatinya yang menemaninya di masa depan. Sue Ying, aku belum bertanya sebelumnya, tapi apa nilai core delima cloud yang aku makan? Jing Qiyu berbalik dan bertanya.
Dia cukup yakin bahwa harganya luar biasa. Tetapi sekarang setelah dia melampaui, dia ingin bertanya kepadanya tentang hal itu. Kamu membuat dugaan, Sui Ying terkekeh. Itu pasti terlalu tinggi. Tidak lebih dari apa yang kamu bagi aku. Dalam sekejap mata, sudah 300.000 tahun sejak Jing Qiu melampaui. Segudang dunia suci kuno, di dalam gunung belakang Green Peng Sek di dalam ruang kultivasi yang tinggal di gua tetua Daoi. Ada dupa yang menyala, aroma harum meresap dalam ruang budidaya. Sui Ying duduk bersila di atas sajadah dengan jubah putihnya. Dia saat ini menumbuhkan budidaya kuno, warisan Vermilion Nikmah. Sebuah ilusi burung merah berapi keluar dari tubuh Sui Ying sebelum membentangkan sayapnya. Aura merah berapi menyebar ke segala arah, dan ada dunia yang tidak jelas muncul di tengah-tengah aura ini. Tiba-tiba, seruan nyaring terdengar di dalam ruang budidaya. Itu bahkan ditransmisikan keluar dari ruangan, dengan mudah menjangkau seluruh Peng Green Sek. Semua pembudidaya dalam Green Peng Sek merasa jiwa mereka sedikit berfluktuasi sebelum kembali normal. Apa yang terjadi? Sepertinya itu berasal dari gua-gua dari tetua Daoi. Beberapa ahli bidang persatuan di Green Peng Sek hampir tidak bisa menentukannya. Tetapi mereka hanya menonton dari jauh dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak berani mengganggu tetua Daoi yang misterius itu. Dan di dalam ruang kultivasi ini, disertai dengan seruan pertama dari ilusi Vermilion Nikmah ini, ilusi Vermilion Nikmah menjadi lebih jasmani. Sui Ying membuka matanya juga. Mata Vermilion Nikmah di belakangnya memiliki semangat yang hampir sama persis dengan mata Sui Ying. Vermilion Nikmah A Transformations. Aku akhirnya mencapai transformasi keempat, mencapai ranah persatuan. Sui Ying menyeringai. Meskipun itu karena wilayahnya saat ini sangat dalam, kecepatan kultivasi yang mengerikan ini cukup untuk membuat orang lain tercengang jika itu bocor. Sui Ying jelas bahwa ini semua karena bakatnya yang besar dalam Dao of Mirage. Meskipun, Nikmah Vermilion, berkaitan dengan banyak misteri mendalam yang berbeda dari dunia ilusi dan sedikit lebih unik, Sui Ying dapat dengan mudah memahaminya setelah sedikit merenungkannya. Jika seorang raksasa primal chaos yang mempelajari Dao of Mirage, memupuk garis keturunan Voidwalker, kecepatan kultivasinya juga akan sangat cepat. Wilayah persatuan. Aku sudah mencapai tahap ini. Dapat dikatakan bahwa aku telah sepenuhnya memadatkan Vermilion Nikmah yang lengkap. Sui Ying merenungkan, setelah itu adalah transformasi kelima dan transformasi keenam. Ini dimaksudkan untuk menggali semua potensi Vermilion Nikmah. Dan di luar itu akan ada ranah primal chaos. Petik 1. Warisan Vermilion Nikmah. Itu dasar dalam beberapa tahap pertama, dan apa yang datang di tahap selanjutnya termasuk Vermilion Nikmah A Transformations. Transformasi pertama akan melangkah ke ranah Dewa Void. 3 transformasi pertama, milik dunia asal kelahiran. 3 transformasi tengah, milik dunia persatuan. Dan transformasi ke-7 dan ke-8 milik ranah primal chaos. Ketika seseorang berkultivasi sampai batas tertentu, sesuai dengan ilustrasi warisan, sang kultivator akan dianggap ahli bahkan di antara raksasa primal chaos. Tapi Sui Ying masih jauh dari batas itu. Pencipta warisan Vermilion Nikmah yang tidak diketahui tampaknya telah mencoba menciptakan transformasi ke-9 juga tetapi tidak berhasil. Vermilion Nikmah A Transformations. 6 transformasi pertama bertujuan menggali semua potensi Vermilion Nikmah. Adapun transformasi ke-7, itu mengubah Vermilion Nikmah dari intinya, memungkinkan Vermilion Nikmah untuk berubah. Sui Ying menyeringai, sangat bagus. Itulah yang aku tunggu-tunggu. Petik 2. Transformasi kualitatif inti. Itu sebenarnya mengubah komposisi Vermilion Nikmah. Vermilion Nikmah kuat dalam 2 aspek. Salah satunya adalah bahwa aura alaminya dapat menyebabkan orang lain tanpa sadar kehilangan diri mereka sendiri. Aspek lainnya adalah alam ilusi alami yang dikandungnya. Sui Ying tidak terlalu puas dengan struktur ranah ilusi yang melekat di dalamnya. Dia sendiri adalah seorang ahli yang mencapai Star Pagoda tingkat ke-6 dalam hal Dao of Mirage. Ketika potensi Vermilion Nikmah ini digali hingga batasnya, itu hanya akan mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-5. Ini juga karena aura. Untuk seorang ahli seperti Sui Ying, dia pasti bisa meningkatkan struktur dari dunia ilusi. Saat dia mengubahnya,
Vermilion Nigma akan berubah sesuai dengan itu. Begitu transformasi kualitatif terjadi, itu akan melangkah ke ranah primal chaos. Pencapaian Sue Ying dalam Dao of Mirage sebenarnya menyentuh batas-batas wilayah primal chaos. Samar-samar dia mengerti apa artinya menjadi satu. Tapi kultivasi kuno memang misterius, puji Sue Ying. Dia hanya mengubah dunia ilusi inti dalam Vermilion Nigma. Adapun struktur lain, mereka tetap tidak berubah. Ini terbentuk secara alami ketika dia membudidayakan penanaman kuno. Bagian paling istimewa tentang kultivasi kuno adalah bahwa itu akan meningkat sesuai dengan bakatnya. Itu tidak seperti penanaman heks atau hukum dan sistem misteri yang mendalam di mana orang bisa merenungkan dan memahami sepenuhnya. Karena banyak aspek tentang budidaya kuno tidak dapat dipertimbangkan. Seperti Inquisitive Skyhole Master dan yang lainnya, mereka dapat melakukan teleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Mereka bahkan bisa mengintai melalui jarak yang sangat jauh. Hukum dan misteri mendalam yang melekat dalam diri mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Seseorang mungkin dapat mengubah bagian-bagian kecil dari teknik ini, tetapi dia tidak dapat meneliti tentangnya. Itu sama dengan Sue Ying. Dia hanya mengubah dunia ilusi. Adapun struktur penampilan mendasar dari Vermilion Nigma dan aura yang dipancarkannya. Ini adalah hal yang alami. Karena dunia ilusi yang dipancarkannya cukup luas, itu akan sangat bermanfaat bagi jiwanya ketika Sue Ying mengembangkan warisan ini. Itulah alasan utama dia memilih warisan ini. Strength kekuatan jiwaku saat ini lebih kuat sebesar 60% daripada tanpa kultivasi kuno. Sue Ying terkejut. Jiwanya menjadi lebih kuat. Dengan demikian, ia bisa melepaskan sky hukuman Edge lebih banyak. Pada saat ini, dia dapat melepaskan 5 dari mereka. Haha, semua harta berharga yang dibutuhkan telah disiapkan. Seharusnya tidak ada hambatan bagi aku untuk berkultivasi pada transformasi ke-6. Sue Ying menanti-nanti hari itu karena jiwanya akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Dan lebih jauh lagi, pada saat itu, dia mampu mengubah konstruksi dunia nyata ilusi dalam Vermilion Nigma. Karena dia benar-benar menggali semua potensi Vermilion Nigma, dan dengan demikian, dia akan dapat mengubah struktur dunia nyata dunia ilusi. Waktu untuk kembali. Sue Ying berdiri. Kekosongan di depan bengkok secara langsung, dan Sue Ying mengambil langkah dan masuk. Ketika dia muncul, Sue Ying sudah berada di kediaman Raja Kabut Hitam. Dia telah dengan sengaja menandai koordinat spasial dari penghuni Gua Taoist Elder di Green Pengsek, sehingga dia bisa langsung berteleportasi. Dengan seberapa kuatnya dia, budidaya dan pelatihannya biasanya akan membahayakan dan menciptakan tekanan besar pada kosmos. Itulah mengapa akan lebih baik untuk melanjutkan pelatihannya di luar di dunia suci. Adapun ketika dia memahami, dia bisa melakukannya kembali di kota kelahirannya kosmos. Ayah. Dong Boyu yang saat ini berkultivasi mendongak. Dia melihat Sue Ying yang berdiri di udara. Berkultivasi dengan benar. Ibumu sudah membuka jalan daonya. Sue Ying terkekeh. Bahkan setelah Jing Qiu melampaui, energi dari Scarlet Cloud Pomegranate Core masih bisa dipertahankan selama lebih dari 100 juta tahun. Dia sudah membuka dao waktu ruang, hanya 100.000 tahun setelah dia melampaui. Ketika dia berkultivasi di bawah kondisi ultra pemahaman, tidak terduga bagi istrinya untuk membuka daonya. Tapi Sue Ying berpikir istrinya akan membuka dao terkait dengan es. Dan bukan dao dari ruang waktu. Hari-hari Sue Ying dihabiskan dengan riang. Dia berkultivasi dan memahami sebagaimana dan ketika dia inginkan. Dia tetap sabar dan tidak sombong pada kultivasinya. Ketika dia memiliki beberapa pencapaian, dia akan melanjutkan ke Sekte Green Sak Sekte Dunia Hijau Kuno untuk menguji tekniknya, atau untuk menerobos dalam budidaya kuno. Dia kadang-kadang menghabiskan waktu menemani istrinya yang meninggalkan kultivasi tertutup, dan juga membimbing anak-anak dan murid-muridnya. Dia bahkan akan memberikan kuliah umum tentang Daos di mana penguasa dan paragon akan hadir. Dengan betapa riangnya dia, Sue Ying juga menghabiskan waktunya mengamati konflik dan pertempuran yang terjadi di dalam 5 dunia suci besar dan kekacauan primal batal. Meskipun dia ingin tetap bebas, beberapa ahli dalam gelap tidak berharap dia tetap demikian. Di dunia suci kuno. Di dalam aula istana yang gelap, Sein Wangming berdiri di sana dengan jubah ungu.
Air danau lebih jauh berangsur-angsur terkondensasi menjadi sosok. Wang Ming, ada apa? Sosok ini terbentuk dari air yang mengandung cahaya perak yang mengalir di tubuhnya. Dia memancarkan tekanan yang tak terlihat. Meskipun itu adalah inkarnasi, Sein Wang Ming merasakan ancaman darinya. Ini adalah seorang ahli di batas ranah primal chaos. Selama era dunia suci kuno yang primitif, deskripsi kekuatan raksasa primal chaos sedikit kabur. Puncak ranah primal chaos adalah tingkat yang sangat mengerikan. Itu berarti bahwa kultivator telah mencapai ranah final dalam aspek-aspek tertentu. Ini juga kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9. Tingkat Star Pagoda membagi kekuatan pembudidaya dengan sangat akurat. Itu dianggap sebagai standar semesta sekarang. Tuan Jia Ming, Sein Wang Ming bersikap sangat sopan. Aku ingin tahu lokasi saat ini dari tetua Aula Batin Dongbo Sui Ying Temple dari kuil surga Void besar. Aku berharap dapat mencari bantuan dari Guru Jia Ming. Ini adalah 100 Origin World Rocks. Petik 2. Mengatakan itu, dia dengan patuh menyerahkan Origin World Rocks. Di seluruh dunia suci kuno, selain dari guru suci yang berdiri tinggi di atas semua orang, Master Jia Ming menduduki peringkat kedua dalam hal kemampuannya untuk mencari jejak seorang pembudidaya. Ini adalah ahli yang sangat mengerikan, dan dia bahkan bisa melihat masa depan. Secara alami, itu terbatas pada seberapa jauh dia bisa melihat. Aku dapat mencoba. Tuan Jia Ming dengan ringan mengangguk. Weng. Seluruh aula istana hitam pekat berisi energi terdistorsi yang tak terlihat. Sein Wang Ming dengan patuh mengawasi. Dia tahu ini adalah tubuh asli Master Jia Ming melepaskan teknik rahasianya. Ini adalah lokasi di mana Master Jia Ming berkultivasi, meskipun dia biasanya hanya mengirim inkarnasinya untuk muncul. Hua gelombang, ada adegan kabur yang secara bertahap muncul di udara. Itu menunjukkan tempat tinggal yang besar. Mendadak, sosok buram ini berubah menjadi seorang lelaki bungkuk. Pria tua bungkuk itu dengan dingin balas menatap, "Huff, memang seperti yang aku harapkan. Kalian orang-orang bodoh dari dunia suci kuno masih berani memikirkan rencana licik terhadap seorang tetua kuil Void Surga Agungku. Untungnya, aku telah membuat persiapan." Petik 2. Peng. Adegan itu tiba-tiba hancur dan hilang. Sosok air yang berisi cahaya perak yang mengalir di tengah-tengah sungai memiliki untaian niat dingin di matanya. Dia menggeram, "Tian Yu. Vermilion Nigma adalah binatang bermutasi dari dunia suci kuno." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.